Ya, bingungnya memang luar biasa, Ustaz. Saya udah curhat ke Allah, udah oke. Curhat ke orang tua itu juga bukan solusi. Ya paling saya harus nanya ke memang yang udah paknya di bidangnya gitu. Ini kaitan saya selalu berbeda pendapat dengan istri. Dan objeknya anak lagi misal menyekolahkan. Saya pengen ke pesantren. Buat saya ini basic, terserah kesana mungkin jadi apa. Tapi istri nggak percaya apa pesantren. Saya jauh dari anak, pesantren dengan bahan bulian dan yang lain. Selalu jauh gitu. Overthinking dan yang lainnya. Padahal setahu saya juga istri kan harus taat ya. Walaupun saya nggak tahu batasan taat itu seperti apa. Apakah saya boleh memukulnya atau tadi taat di dalam berdiskusi yang lagi anak lagi. Itu satu taat. Yang kedua, ini bukan persoalan sekali dua kali, tapi ini sering gitu. Bagaimana dalam treatment memanjakan anak saya, anak nggak usah. Anak ya harus kerja gitu. Sehingga saya sempat berkepikiran memang jauh banget ya, nauzubillah terjadi. Apakah saya harus percaya gitu? Udah selesai aja dah udah. Saya hidup tenang, dia juga hidup tenang gitu. Mungkin kita memang bukan jodohnya, karena selalu beda visi, beda misi dan ini juga ribet kalau hari-hari gini terus nggak ada akurnya, Ustaz. Dan sekali lagi ini objeknya selalu anak. Insya Allah ya, setiap kita ini mungkin tidak hanya antum, anak pun juga merasakan hal yang sama, bahwa berhadapan dengan ibu dari anak-anak kita, istri kita ingin hal yang ideal, dia taat, dia bisa menerjemahkan semua harapan kita, dia mengerti bagaimana membimbing anak-anaknya di rumah, sementara kita harus berlelah-lelah mencari nafkah, ya. Maka di sini setan akan terus membisikkan tentang ego. Anda bisa pahami betapa susahnya ya menjadi ayah sekaligus suami yang punya beban yang sangat banyak, berpikir nafkah, berpikir masa depan anak, berpikir tentang kesejahteraan, kenyamanan di rumah dan pelayanan lainnya. Namun Rasul beberapa kali ya terus mewasiatkan tentang berbuat baik kepada wanita. Istausu binisa khair. Innal mar'a khuliqat min dila'in. Berwasiatlah kepada wanita dengan hal yang baik, karena mereka itu diciptakan dari rusuk kita yang bengkok. Nah, mereka ini nggak cocok dengan kita terus memarahi, kita terus menekan. Justru mereka lebih mudah, apalagi sampai memukul itu nggak mungkin. Karena walaupun dibolehkan ya, tahapan-tahapan nusyus, pembangkangan seorang istri kepada suami, dibolehkan untuk sampai pisah, tidurnya berpisah ya, setelah dinasehati, nggak mempan, pisah ranjang, sampai dipukul. Madaraballahu syai'an wala imra'atan ya wala khadiman. Rasulullah itu tidak pernah memukul seorang pun ya, bahkan perempuan pembantunya tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah berlemah lembut. Menghadapi perempuan itu memang harus semakin kuat sabar kita, karena yang namanya ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u fi syai'in illa sanah. Kelembutan itu ada pada sesuatu, pasti dia akan menghiasi. Dan kalau dia dicabut dari sesuatu, dia akan menjadi sesuatu itu menjadi nggak baik, rusak. Nah, oleh karenanya, coba nih, antum lakukan di rumah. Sedang berselisih, antum lebih banyak diam dan dengarkan. Lalu kemudian di malam hari, antum setelah anak-anak tidur, antum duduk bersama istri, kemudian bicara. Bunda, ayah tahu setiap hari bunda itu capek, repot, berat mengurus rumah tangga, berat ngurusin anak-anak. Tapi apakah ayah salah ketika ayah berharap memiliki anak yang baik, yang soleh, yang mengerti tentang agama, yang besok akan ketika kita sudah tiada mendoakan kita di dunia, sedangkan kita sudah ada di alam barzah. Apakah ayah tidak boleh menginginkan bahwa anak-anak kita ini lebih mementingkan pengetahuan agamanya daripada ilmu dunianya? Ayah akan terus berjuang, berusaha sekuat tenaga bagaimana terus mencukupi kebutuhan keluarga ini. Dan ayah juga ingin kita sama-sama berjuang untuk terus berusaha memiliki anak yang soleh. Ya, sambil antum belai, sambil antum meminta maaf,
Ya, maafkan ayah yang selama ini belum bisa banyak membantu mengurus urusan di rumah. Yang kedua, jangan pernah setiap dia sedang mengeluh, sedang capek, nangis, kita marahin. Tapi justru kita peluk. Ya, kita peluk kemudian kita bisikkan hal-hal yang membuat dia itu semakin termotivasi. Yang sabar, semua berpahala. Yang sabar, semua nggak ada yang sia-sia. Capek, air mata yang bercucuran, keringat yang menetes, semuanya insya Allah akan diganjar oleh Allah tanpa dikurangin sedikit pun. Ayah tahu semuanya ini berat, tapi kita sedang berjuang menyiapkan tangga-tangga menuju surga bersama keluarga kita. Kalau bunda tidak sabar, bagaimana ayah juga memupuk diri untuk bisa terus bersabar? Sekian banyak rumah tangga berantakan hanya karena mengedepankan ego masing-masing. Sekian banyak rumah tangga meskipun bergelimang harta, tapi tidak bisa bersabar untuk saling memahami tentang kebutuhan suami dengan istri yang terbaik buat anaknya. Menurut ayah, apa yang bunda inginkan, sekolah dekat rumah, itu hal nggak apa-apa. Tapi apakah kita mampu mendidik anak kita dengan keterbatasan ilmu agama kita? Semua pilihan ada resiko. Tetapi kita yakin kalau kita serahkan urusan kita ini kepada Allah, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin, pelan-pelan Allah akan berikan jalan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun belum semuanya sesuai harapan, tapi tidak ada yang sia-sia usaha. Nah, mungkin itu yang bisa antum sampaikan kepada istri. Hingga jangan sampai berpikir berpisah, karena itu hal yang terpendek ya, yang akan membuat semuanya semakin tidak baik. Ya, karena semuanya dengan kelembutan, dengan pengertian, dengan pelukan, insya Allah istri bisa memahami. Semoga Allah mudahkan urusan keluarga antum. Syukran, syukran, amin, syukran.